Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Animal World. Hari ini kita mau lanjutin ngobatin si kucing yang terluka di lehernya ya. Seperti biasa saya menggunakan amoxicillin yang saya tumbuk halus ya, buat mengobati hewan-hewan yang terluka, yang lukanya luka basah ya, mau itu reptil ataupun mamalia, tergantung kondisi mereka juga ya. Nah ini hari yang ke 3 minggu, nggak sampai 3 minggu ya, mungkin 2 minggu lebih. Ini kondisinya sekarang lebih baik daripada kemarin. Ini akan kita lanjuti mengobatinya. Oke, ikutin terus ya. Ini kita akan lepas dulu. Ini lukanya udah agak mendingan ya, jadi si kucing itu tidak begitu merasakan sakit. Lihat saja nih, kalau kemarin itu dia suka merasakan sakit ketika kita mau obati atau ini, tapi kalau ini dia tidak begitu merasakan sakit. Nih bisa dilihat ya, dia biasa saja nih. Tuh dia malah mengguling-guling. Nih bisa dilihat nih, lukanya sekarang seperti ini nih, tidak begitu lebar nih. Bisa terlihat nggak tuh, dagingnya juga udah banyak nih, udah tumbuh nih. Tuh udah, ini di bagian leher sini sudah mulai rapat ya, tuh udah mengecil, dan ini kulitnya juga sudah merapat nih nggak bisa ditarik lagi. Kalau kemarin itu masih melar ya. Oke, kita akan langsung obati. Ini pertama-tama saya akan bersihkan dulu sisa-sisa obat yang kemarinnya. Ini yang penting lukanya itu jangan sampai terkena basah ya. Jika basah kalian harus keringkan dulu baru taburi obat amoxicillin. Nah seperti ini, saya tidak membasahinya, hanya membersihkan sedikit saja ya. Yo. Ini kita membersihkan sedikit area yang masih ada sisa-sisa obatnya. Nggak perlu disiram ya, cukup di seperti ini kan saja. Ini kita sisa obatnya tadi kita harus bersihkan benar-benar. Tuh, jika sudah baru kita taburin. Semua harus benar-benar menutup lukanya ya. Harus benar-benar tertutup. Ini kemungkinan sebentar lagi dia akan sembuh ya, karena ini udah benar-benar rapat. Lalu ini taburan tadi kita ratakan menggunakan tisu yang bersih ya. Ini ditekan-tekan seperti ini agar benar-benar merata. Bila sudah merata baru nanti kita tutupi dengan kain kasa ya, agar tidak digarut si kucing. Sebenarnya lebih baik tidak ditutupi, tapi buat menjaga keamanan agar tidak digaruk si kucing, jadi kita harus tutup pakai kasa ya. Sebenarnya kalau tidak ditutup itu lebih cepat sembuh dan cepat kering ya. Tapi karena ini kucing suka garut-garut, jadi terpaksa kita tutupi pakai kasa ya. Ini lukanya pun sudah benar-benar beda dengan yang kemarin. Nanti
akan saya tunjukin video perbandingan saat pertama dan saat beberapa minggu kita obatin dan hingga saat yang sekarang ya. Dan nanti semoga sembuh juga, insya Allah akan saya bikinkan video jika sudah sembuh. Ini kita harus ratakan yang belum terkena obat, karena ini harus benar-benar semuanya kena ya. Kucingnya tidak merasakan sakit karena ini lukanya itu sudah sangat membaik dibandingkan waktu pertama-tama itu. Bisa dilihat ya, kucingnya pun tidak merasakan sakit nih, hanya ingin digaruknya nih, kakinya ingin garuk nih, makanya saya tahan ini. Oke, jika sudah seperti ini buat menutupinya ya, tapi kita harus lapisi kain kasa dulu. Nih ada anak kecil nih, nggak bisa mantap nih, kita lagi ngerekam karena kameramennya sambil ngajak anak kecil nih. Anak kecilnya nggak bisa diam nih, jadi harap maklum jika ada suara anak kecil. Nah, ini kita harus tutup seperti ini. Ini satu lapis nih, lihat nih kakinya nih udah nggak sabar buat nggaruk nih, makanya kita harus lapisi kasa dan juga elastis tape ya. Elastis tape ini beda dengan yang ada di apotik ya, karena ini buat fitness, buat olahraga, jadi beda. Yang ini sering dipakai dokter hewan buat menjadi pelapis kasa ini ya. Jadi tidak perlu pakai plester, lebih bagus pakai itu karena punya kelebihan yang elastis dan juga merekat, tidak gampang lepas. Nih bisa saya contohkan ya, seperti ini. Dia tidak akan lepas, tanpa kita ikat pun tidak akan lepas. Jangan dia. Nah, langsung kita gulung seperti ini pun dia tidak akan lepas. Nah, nih bisa dilihat nih, si kucing pun biasa saja ya. Nah, kita harus lilitkan kembali ini. Sabar ya cewek. Nyimak dulu kucing. Nah, ini bahannya elastis, jadi kucing tidak merasa kaku, karena ini bisa elastis nih, bisa dilihat nih ya, bisa ditarik gini. Nah, bahannya ya. Oke, ini saya taburin yang bagian telinga sekarang. Ini kita bersihkan dulu. Ini sebenarnya telinganya ini kalau nggak digarutnya bisa lebih cepat sembuh nih, karena ini kucing nih nggak bisa diatur, namanya juga kucing kampung ya, kucing liar, jadi sulit diatur. Tapi kupingnya udah membaik nih, dagingnya udah banyak tumbuh. Ini kita taburin amoxicillin tadi. Ini buat kitten pun bisa, dengan syarat jangan sampai terjilat ya. Kalau kucing dewasa biasanya itu ketika dia menjilat dia akan melepehkan karena rasa obat ini pahit. Nah, sedangkan kucing kitten yang di bawah 3 bulan itu mereka benar-benar tidak boleh sampai terjilat meski sedikit ya, karena organ tubuh mereka itu belum bisa menerima obat kimia seperti ini. Jadi saya tidak menyarankan buat kucing yang masih kitten menelan obat ini.
dia boleh diobati dengan cara ini, tapi harus benar-benar dijaga jangan sampai terjilat obatnya. Nih, oke. Udah sekarang tuh dia masuk sendiri. Oh, tuh dia banyak gaya tuh. Masuk aja pakai acara merilekkan tubuh. Ya. Nah, itu dia. Nah, dia tidak merasa terbebani dengan itu kan. Dia merasa lebih nyaman karena elastis step itu punya kelebihan elastis dan merekat. Jadi sangat aman. Dia juga tidak gampang sobek, jadi bisa melindungi dari cakaran kucing ya. Oke. Cukup sampai di sini video hari ini. Nanti kita lihat kelanjutan si kucingnya ya. Saya akan terus update sampai dia, insya Allah sampai dia sembuh. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, ini kondisi kucing saat pertama ya, dimana lehernya bisa terlihat sendiri itu. Bagian lehernya, dagingnya sangat tipis dan urat-uratnya terlihat ya. Dan ini kondisi ketika sudah 1 minggu kemudian. Bisa dilihat perubahannya sedikit pada daging di lehernya itu udah mulai menebal ya. Dan urat-urat serat-seratnya udah mulai tidak terlihat. Oke, ini hari yang kedua minggu. Bisa dilihat lukanya itu dagingnya lebih tebal dan pinggirannya udah mulai mengering, namun tengahnya masih terlihat basah ya. Ini kondisi lukanya setelah 3 minggu pengobatan ya, dimana lukanya udah mulai mengecil, dagingnya lebih tebal padat, tapi masih terlihat sedikit basah ya. Tapi bisa dilihat perubahannya ya. Putih, goleng putih. Putih ini. Goleng dulu. Nih aku tuh nak nyengok luka. Oke teman-teman, ini kondisi kucingnya ini. Lukanya udah membaik ya. Sudah berubah berukuran kecil. Maaf nih, saya susah buat merekam karena kucingnya ini nggak mau mantep nih. Tuh, lukanya udah mulai merapat ya dan mengecil. Tuh, ini bisa dilihat sendiri. Udah mulai mengering. Nih telinganya juga udah mulai kering. Tuh, putih. Tuh, dianya malah ngajak main nih. Tuh kan. Yuti. Nih bisa dilihat nih udah mulai mengecil dan udah menyatu ya kulitnya dengan daging tuh. Bisa dilihat nih. Ini hari ke-3 minggu ya. Ke-3 mingguan. Nanti ini saya mau ganti perbannya lagi. Nih, dianya mau ngajak main terus nih kucingnya nih. Jadi susah buat saya merekamnya nih. Nih. Dia mau ngajak main terus nih. Tuh kan. Nah, itu lukanya udah mulai kering dan dia sudah sangat aktif nih. Sangat manja juga. Jangan digarut. Nah, itu maksud saya fungsi kita menutupinya dengan elastis step ya, yaitu mencegah garutan dia. Oke, nanti kita cek lagi beberapa hari ke depan ya. Ini sudah kita obati, harus benar-benar tertutup seperti ini ya jika mengobati luka yang basah yang terbuka. Dan ini karena di bagian leher, jadi kita harus menutupinya dengan kasa dan juga elastis tape agar si kucing ini tidak menyakari lukanya ini ya. Oke. Ini akan kita teruskan sampai sembuh ya. Ini bisa dilakukan 2 kali sehari atau 3 kali sehari agar cepat sembuhnya, dan jangan sampai terjilat ya, karena ini
obat, nggak boleh sampai terjilat. Kalau jumlahnya kecil nggak apa-apa, tapi kalau menjilatnya sangat banyak itu bisa berbahaya juga ya, apalagi khususnya buat kucing yang masih kitten. Oke, nantikan terus video selanjutnya ya, kita akan update lagi ke beberapa